Demo batal, 6 pengangguran ditangkap, oposisi kena tampar. Ambyar, ditulis oleh Nina Nur dari siwa.com. Beberapa hari lalu beredar poster rencana aksi demo Jokowi Endgame yang akan digelar pada tanggal 24 Juli 2021. Seruan di dalam aksi ini dilontarkan secara nasional. Di dalam poster itu ada tulisan atau seruan mengundang seluruh elemen masyarakat untuk turun ke jalan menolak PPKM dan menghancurkan oligarki istana beserta jajarannya. Disebut pula lokasi demo yakni dari Glodok ke Istana Negara dan disertai dengan logo-logo perusahaan ojek online seperti Grab, Gojek, dan Shopee Food. Belakangan pihak driver ojol dari perusahaannya maupun dari asosiasi atau komunitasnya sama-sama menegaskan mereka tidak terlibat dalam rencana demo tersebut. Jadi yang terjadi adalah pencatutan nama dan logo ojol di dalam poster seruan demo. Sementara itu di medsos beredar pula nama-nama dan foto serta data mereka yang diduga terlibat dalam aksi demo sebagai penggerak atau aktivis demo. Bahkan data nomor HP mereka pun diekspos dan disebarkan oleh para netizen. Salah satunya adalah Del Pedro Marhen, aktivis dari blog Politik Pelajar yang pernah menjadi ketua BEM UI. Nama Del Pedro mengemuka karena dia pernah melakukan debat terbuka dengan Ade Armando terkait meme Jokowi buatan BEM UI waktu itu. Del Pedro membantah dirinya terlibat dalam demo Jokowi Endgame. Dia juga mengaku tidak tahu siapa inisiator demo tersebut. Namun dia mengklaim kebenaran adanya aksi yang akan dilakukan pada tanggal 24 Juli kemarin. Tapi untuk tanggal 24 Juli 2021 jika ditanya akan ada aksi atau tidak, iya akan ada. Itu tidak bisa dihindarkan akan terjadi karena kita tahu warga sedang marah dengan situasi belakangan ini, ujarnya dilansir suara.com. Bahkan Del Pedro meminta agar Presiden Jokowi mengakui dan meminta maaf atas kegagalannya menjalankan pemerintahan, lalu kemudian mundur dari jabatannya. Nah, dalam beberapa hari atau minggu terakhir ini, Partai Demokratlah yang terlihat dan terdengar paling vokal menyuarakan tudingan bahwa pemerintah gagal mengatasi pandemi. Dari Ibas yang menyebut failed nation hingga AHY yang mengaitkan turunnya pendapatan nasional per kapita dengan kemampuan negara menyelamatkan rakyat dari COVID. Ada lagi politisi Demokrat yang menuduh Presiden Jokowi hobi bikin ribut dengan umat Islam. Lalu Andi Arief yang kerap melempar cuitan di Twitter yang isinya memojokkan Presiden Jokowi. Di antaranya Andi Arief membuat cuitan seolah Presiden Jokowi minta maaf kepada rakyat karena gagalnya mewujudkan 7% pertumbuhan ekonomi. Bahkan ada juga politisi Demokrat yang meminta Presiden Jokowi minta saran ke SBY terkait penanganan pandemi. Rencana demo Jokowi Endgame ini pun menuai kecaman dan keprihatinan dari publik. Logika saja, di saat angka COVID meninggi, cari kamar di rumah sakit saja sulitnya luar biasa. Ada yang mau demo? Rasanya hanya orang yang kurang cerdas yang mau. Kita pun siap untuk gantian menyerang kedunguan para pendemo ini. Ternyata pada hari H, demo tidak terjadi. Entah dibatalkan karena takut kena COVID atau memang tidak ada peminatnya. Pihak kepolisian sudah berjaga-jaga. Ya memang ada yang ditangkap kemarin itu. Ada 6 orang yang diamankan aparat kepolisian di lokasi demo karena mereka tidak bisa menjelaskan mengapa mereka berada di sana. Sesudah diusut ternyata mereka ini tahu ada rencana demo dari medsos. Kemudian mereka hendak menonton demo itu. Siapa ke-6 orang ini? Ternyata mereka adalah pengangguran. Padahal di Del Pedro sudah so iya saja bilang bahwa demo pasti terjadi. Sekarang mungkin dia lagi ngumpet kali ya. Malu karena omongannya terbukti hanya sekedar isapan jempol. Tidak terbukti yang juga ikutan tertampar karena demo gak jadi adalah gerombolan oposisi termasuk Partai Demokrat. Rakyat tahu kok betapa kerasnya Presiden Jokowi bekerja. Sukses rebutan vaksin dengan hasil berjuta-juta buat rakyat. Mencari jalan terbaik di antara yang terburuk agar ekonomi tetap jalan walaupun angka COVID lagi tinggi-tingginya. Masih ngasih bansos, vitamin dan obat-obatan buat rakyat. Semua lembaga pemerintahan termasuk TNI dan Polri turun tangan mempercepat program vaksinasi. Yakin SBY mampu kayak Jokowi? Bagaimana menurut Anda? Ingin tahu lebih menarik? Yuk simak video selanjutnya. Seru, tweet war Deddy Siregar versus kader Demokrat Cipta Panca Laksana, ditulis oleh Ferry Padli dari siwa.com. Deddy Siregar tentu tidak asing lagi di mata pendukung maupun haters Jokowi. Ia bisa dibilang cebong garis keras karena selama ini aktif banget mendukung mantan wali kota Solo tersebut dan memberikan dukungan kepada Jokowi itu sudah dilakukannya sejak Pilpres 2014 lalu. Sebelumnya, ia memang aktif menulis di Facebook dan di blog pribadi. Namun website miliknya kala itu, dennysiregar.com, dihack oleh pembencinya. Ia pun tidak melanjutkan bikin website baru, tapi kini aktif di YouTube dalam rangka menyuarakan dukungannya kepada presiden tersebut.
Akun medsos yang dikelola oleh Denny Siregar pun bisa dibilang bukan kaleng-kaleng karena memiliki pengikut yang bejibun. Akun Instagramnya saja @denny_siregar memiliki 751.000 pengikut. Kemudian akun Facebooknya memiliki 1 juta pengikut dan akun Twitternya @denny_siregar7 juga memiliki 1 juta followers. Belum lagi ia punya channel YouTube Cokro TV bersama rekan-rekannya Eko Kuntadi dan Ade Armando yang sekarang sudah memiliki 1,49 juta subscriber. Artinya apa? Denny Siregar ini cukup diperhitungkan di kancah permedsosan nasional. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa dia begitu diminati oleh netizen? Menurut hemat penulis sih, ada 3 penyebabnya. Pertama, ia merupakan pendukung Jokowi. Yang kita tahu sendiri, jumlah pemilih Jokowi pada Pilpres 2019 lalu mencapai 85 juta jiwa. Kedua, gaya penyampaiannya baik itu dalam bentuk video maupun tulisan sederhana, sehingga mudah dipahami oleh siapapun. Tidak seperti Rocky Gerung yang bahasanya terlalu tinggi. Ketiga, lucu. Tidak jarang Denny Siregar menyelipkan humor di cuitannya, tulisannya maupun di konten YouTube-nya. Yang hal ini membuat orang yang membaca maupun menonton jadi pengen ngakak tapi takut corona. Nah, informasi yang disebarkan oleh Denny Siregar di medsos itu tidak hanya soal Jokowi saja loh, tapi tidak jarang ia juga menyindir para oposisi yang ngebet pengen berkuasa lagi. Salah satu di antaranya yang turut menjadi sasaran sentilannya adalah Partai Demokrat. Yang cerita ini akhirnya berujung panjang. Lantas, bagaimana keseruan sindiran Denny Siregar kepada Partai Demokrat tersebut? Dan bagaimana pula reaksi kadernya? Awalnya, ia mengomentari foto kader Partai Demokrat yang lagi bagi-bagi bantuan kepada masyarakat. Dan foto yang dikomentari itu memang sangat unik. Ada seorang perempuan memakai baju Partai Demokrat sedang memberikan bantuan berupa bingkisan kecil kepada emak-emak. Namun disorot oleh sekian banyak kamera. Yang menyorotnya juga memakai baju biru khas partai berlambang bintang Mercy itu. Jadi yang menonjol dari foto tersebut bukan aksi kemanusiaannya, melainkan pencitraan, yang memang pencitraan ini melekat kepada SBY. Dikomentarilah oleh Denny Siregar foto itu. Terharu lihat ibu baju merah itu, masih sempat-sempatnya kasih sedekah ke rombongan orang baju biru yang lewat rumahnya yang sedang foto-foto tentang kesulitan diri mereka. Si Denny tahu kalau yang membagikan bantuan tersebut adalah kader Partai Demokrat. Namun tetap saja komentarnya tersebut bukan hoax, karena itu merupakan majas ironi, yakni berupa sindiran dengan menyembunyikan fakta sebenarnya dan mengatakan kebalikan dari fakta itu, atau dengan kata lain mengungkapkan sindiran halus. Dan menggunakan majas ironi ini memang diperbolehkan kok, terbukti kita waktu sekolah dulu mempelajarinya. Tapi kenapa sindiran Denny Siregar itu dipahami lain oleh kader Partai Demokrat Cipta Panca Laksana? Kelakuan buzzer rupiah Denny Siregar mendegradasi gerakan kemanusiaan kader-kader Partai Demokrat dengan memutarbalikkan fakta kalau orang-orang berbaju biru minta sedekah. Gimana Covid gak terus meledak? Ketika orang membantu, buzzer rupiah seperti ini malah melecehkan. Jangan lupa kau berhutang nyawa ke rakyat, ujar anak buah AHY tersebut. Namun bukannya mendapat dukungan dari netizen, komentar Panca itu malah mendapat respon yang negatif. Ngasih ke satu orang yang foto banyak, partai modal pencitraan, cuit pemilik akun @dian_utama_news. Ini ngasih bantuan atau ngantar lamaran Banyak kali soalnya aku tengok fotografer macem betul aja bah. Lanjut pemilik akun Twitter @tarigan_yuda. Lantas seperti apa komentar Denny Siregar terkait cuitan Panca tersebut? Sedikit tapi ngena. Ada bingung ngamuk. Lalu dibalas lagi oleh Panca. Buzzer rupiah biadab lo, nggak bermoral. Dan bukannya tersinggung, Denny Siregar malah ketawa saja dibilangin buzzer biadab oleh Panca gagap tersebut.